Kaidah yang berarti ke-36. Qala Nadhim rahimallahu ta'ala wa la yatimul hukmu hatta tajtami kullu suruti wal mawani'i turtafa. Hukum itu tidak ada sampai lengkap semua syarat dan semua faktor penghalang itu turtafa tidak ada. Penulis mandumah mengisyaratkan satu kaidah yang sangat besar manfaatnya. Yang kaidah ini memiliki hubungan dengan banyak perintah-perintah syariat, yaitu kaidah al-hukmu syar'i la yatimu illa idza tawafarat syurutuhu wantafat mawani'uhu. Hukum syar'i itu tidaklah ada kecuali jika terpenuhinya semua syarat-syaratnya dan tidak ada faktor-faktor penghalangnya. Yang penulis mandhumah telah menyebutkannya di sini dan di kitab beliau Qawaid Usul Jami'ah. Beliau katakan di kaidah yang ke-8 di Qawaid wal Usul Jami'ah, hukum usuliyah dan hukum far'iyah. Jadi usuliyah di sini berarti akidah. Ketentuan dalam masalah akidah wa far'iyah dan ketentuan fikih tidak akan terwujud kecuali dengan dua hal. Adanya syarat dan tidak adanya faktor penghalang. Beliau juga mengatakan ini adalah kaidah yang besar, kaidah yang penting. Ya, akan terwujud dengannya bagi siapa yang haqqaqaha, ya, menguasainya dengan baik, manfaat yang besar. Terbuka baginya salah satu pintu dalam memahami nas-nas yang mutlak. Nas-nas yang tidak ada rinciannya. Dan nas-nas semacam ini tola maka thurofiha. Sangatlah banyak padanya kebingungan dan kerancuan. Dan dinukil adanya kesepakatan terhadap kaidah ini dinukil oleh sejumlah imam. Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, dan Al-Amidi. Pembahasan tentang kaidah ini ada dalam dua poin. Yang pertama, penjelasan tentang kosakata kaidah. Hukum dalam bahasa Arab artinya putusan sengketa atau al-fasl, ya, kata putus dari sengketa. Sedangkan secara istilah adalah melabeli sesuatu, mengkaitkan sesuatu dengan sesuatu, atau meniadakan sesuatu dari sesuatu. Misalnya koma zaidun, itu menisbatkan berdiri kepada Zaid. Itu sama dengan di situ ada hukum berdiri pada Zaid. Sedangkan hukum yang dimaksudkan di sini adalah hukum syar'i, boleh jadi taklifi atau hukum wada'i. Surut jamak dari syarat, syarat secara bahasa kalau ra-nya di fathah, syarata, syaratun itu maknanya alamah tanda. Tapi kalau ra-nya di fathah, syartun artinya sesuatu yang harus. Sedangkan syarat secara istilah adalah sesuatu yang min wujudihi, pasangan dari syarat adalah masrut. Min wujudi, jika syarat itu ada, yalzamu maka mesti al wujudu masrutnya ada. Masrutnya dalam hal ini adalah hukum. Wala yalzam min adamihi, namun jika syarat itu tidak ada, tidak mesti ada hukum atau tidak ada hukum dengan sendirinya. Contoh, tohara untuk sholat. Tohara itu syarat sah sholat. Adanya tohara, adanya wudu tidak mengharuskan adanya sholat. Karena habis wudu ternyata baca Quran. Habis wudu malah berzikir. Tidaklah mengharuskan adanya sholat atau tidak adanya sholat. Karena orang yang bersuci, qad yusolli boleh jadi sholat dan boleh jadi tidak sholat. Lain hanya kalau tidak ada toharah. Jika tidak ada toharah, fa in yalzamu minhu, maka mengharuskan tidak ada sholat yang syar'i. Seandainya nekat sholat padahal tidak ada toharah, maka itu bukan sholat secara hukum.
Mawani jamak dari mani, mani itu penghalang di antara dua hal. Secara istilah mani itu adalah min wujudi, jika dia ada berkonsekuensi yang terlarang itu tidak ada. Namun jika mani itu tidak ada, tidak berkonsekuensi, hal yang dilarang itu ada atau tidak ada dengan sendirinya. Akan jelas kalau kita lihat contoh. Kal haidi ma'a sholati. Haid dengan sholat. Haid itu mani, faktor penghalang untuk sholat. Fahuwa, maka haid faktor penghalang untuk keabsahan sholat. Yalzam min wujudihi adamu sholati. Jika ada mani berkonsekuensi tidak ada sholat. Jika ada haid maka konsekuensinya tidak ada sholat. Wala yalzam min adamihi, namun jika tidak ada mani, tidak ada haid, tidak berkonsekuensi sahnya sholat. Faqat la tasihu, karena boleh jadi sholatnya itu tetap tidak sah karena ada faktor penghalang yang lain atau karena tidak lengkapnya syarat. Syarat demikian juga mani itu salah satu hukum wada'i. Syartun itu hukum wada'i, mani itu juga hukum wada'i. Poin yang kedua, jika telah jelas hal ini, maka ketahuilah bahasanya setiap hukum punya syarat yang dipersyaratkan kelengkapan syarat itu pada hukum. Tawafur itu lengkap. Dan hukum itu juga punya faktor penghalang. Jika dijumpai salah satu faktor penghalang ta'adzara, maka tidak mungkin ada hukum. Maka kita tidaklah tetapkan satu perkara kecuali jika dijumpai semua syaratnya dan tidak ada faktor penghalangnya. Syarat dan mani itu termasuk hukum wada'i yang dibahas oleh para ulama di usul fikih. Turunan dari kaidah ini sejumlah kasus, diantaranya tauhid. Tidaklah seorang itu muhakkikon lahu, betul-betul bertauhid, kecuali dengan memenuhi syarat tauhid. Mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan melakukan dengan anggota badan. Dan tidak boleh tidak harus tidak adanya faktor penghalang. Faktor penghalang tauhid adalah syirik dan bid'ah. Kemudian yang kedua adalah vonis kafir. Seseorang tidak boleh divonis sebagai orang kafir kecuali jika terpenuhi padanya syarat. Di antara syaratnya dia adalah mukallaf. Mukallaf itu balik dan berakal. Tahu hukum dan tidak dipaksa. Dan faktor penghalang adanya vonis kafir adalah dia melakukan hal tersebut karena salah ijtihad. Salah ijtihad kalau di pembahasan akidah itu disebut takwil. Takwil di sini artinya al khata' fil ijtihad. Syair di sini bukan, syair itu boleh. Namun bolehnya di sini bukan bolehnya salah, namun bolehnya ijtihad. Dia melakukan salah ijtihad dan dia adalah orang yang boleh berijtihad karena dia ulama. Atau ketidaktahuan dipaksa atau yang lain. Wudu tidaklah terwujud kecuali dengan terpenuhi syarat-syarat wudu dan tidak ada faktor penghalangnya. Faktor penghalang wudu sama dengan nawaqid, pembatal wudu. Demikian juga sholat, puasa, haji dan ibadah-ibadah yang lain. Yang keempat, warisan. Seorang itu tidaklah berhak untuk mendapatkan warisan kecuali jika terpenuhi padanya syarat untuk mendapatkan warisan. Syaratnya adalah salah satu dari 3 hal. Punya hubungan darah dengan mayit, punya hubungan pernikahan dengan mayit, jadi suami ataukah istri. Yang ketiga adalah punya hubungan wala, budak yang dimerdekakan. Dan tidak ada faktor penghalang. Faktor penghalang untuk mendapatkan warisan satu dari 3 hal. Berstatus sebagai budak, melakukan pembunuhan,
yang tadi telah dibahas, bahasanya yang kuat adalah harus pembunuhan sengaja. Kemudian beda agama dengan mayit. Kalau ada salah satu dari 3 hal ini, maka tidak berhak dapat warisan. Kemudian muamalat atau akad, ya, jual beli tidaklah terwujud kecuali jika terpenuhi syarat-syarat jual beli dan tidak ada faktor penghalang jual beli. Ya, akad nikah, tidak ada akad nikah kecuali jika syaratnya terpenuhi dan tidak ada faktor penghalang. Yang ketujuh contohnya, siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, balasan untuknya neraka, dia tinggal di dalam neraka. Namun tidak tinggal selamanya. Karena ada faktor penghalang kekal di neraka, yaitu iman. Jika pelaku pembunuhan adalah seorang mukmin, seorang yang beriman. Seorang yang sholat setelah sholat asar, mutanafilan sholat sunnah, dan ini sholat sunnah mutlak, dan dia sholat dalam keadaan toharah, menghadap kiblat dan khusyuk, maka meskipun dengan penuh kekhusyuan dan seterusnya, tetap tidak sah. Karena di anawaqa'a karena dia terjatuh dalam salah satu penghalang keabsahan sholat, yaitu mengerjakannya di waktu terlarang, yaitu sholat sunnah mutlak setelah sholat asar. Khulasah kesimpulannya, ini adalah kaidah yang bermanfaat. Tidak boleh tidak penuntut ilmu itu harus membersamai kaidah ini sebelum menerapkan hukum. Sebagaimana kata An-Nadhim Ibnu Sa'di di sarah beliau untuk Mandhumah Qawaid Fiqhiyah, hendaklah kaidah ini ala balika ada di hatimu wahai penuntut ilmu. Hakimhu fi kulli daqiqin wa jalilin. Terapkan kaidah ini dalam setiap kasus. Kasus yang daqiqin itu terjemah bahasa Jawanya jelimet. Kasus-kasus yang rumit ataupun yang kasus yang rumit itu biasanya yang kecil-kecil. Wa jalilin atau kasus yang besar-besar. Doa itu ada syaratnya untuk terkabulkan dan ada faktor penghalang untuk terkabul. Demikian juga cinta, rasa takut, berharap, dan taubat semua ada syaratnya dan ada faktor penghalangnya. Wallahul musta'an. Hanya kepada Allah kita meminta bantuan dan pertolongan untuk bisa koma bi. Kalau koma disambung dengan bi, terjemahnya adalah melakukan. Alal qiyami bi surutil a'mal, untuk bisa melakukan dan melaksanakan semua syarat-syarat amal. Dan menghilangkan semua faktor penghalangnya sehingga kita bisa amalnya menjadi amal yang diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, demikian yang kita baca, kita pelajari di kesempatan pagi siang sampai menjelang sore hari ini. Kita belum selesai ya. Nanti mudah-mudahan seandainya ada waktu bisa kita sambung di lain kesempatan. Ya, semoga apa yang kita baca, kita dengar, kita simak, kita pelajari, kita catat, Allah jadikan sebagai ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang mencerahkan dan mencerdaskan, ilmu yang masuk ke dalam hati kita, membersihkannya dan mendorongnya untuk kita semakin baik dalam bersikap, bertutur kata, dan bertindak. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.